dengan anak saya yang sekolah di pesantren. Ini mau nanya. Kita sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih. Kemudian berusaha wudunya batal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ya, masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Foto TV, insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kami ucapkan kepada para pemirsa Foto TV. InsyaAllah selalu dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah memberikan kepada kita kesempatan umur panjang sehingga bisa kemudian bertegur sapa kembali melalui program live interaktif Foto TV. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil dengan tema kembali ke hadis Nabi. Alhamdulillah, kita telah terhubung bersama Al-Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Bersama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Sehat, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Ustaz ya. Baik, Ustaz, kita akan minta kesediaan waktu Ustaz selama 1 jam mendatang nantinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan para pemirsa Foto TV tentunya, Ustaz. Baik. Iya. Syukran, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas kesediaannya. Dan sebelum kita mulai program live interaktif kita pada kesempatan kali ini, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkenaan tentang program live interaktif ini. Bahwasanya program live interaktif Foto TV memungkinkan bagi para pemirsa untuk bisa bertanya langsung nantinya kepada para asatidzah. Dan untuk pada kesempatan kali ini, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan berkenaan dengan hadis Nabi. Ya. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung atau menggunakan layanan live interaktif kami, bisa nantinya menghubungi nomor layanan kami di 0821 7000 6087. Ya, kembali sekali lagi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada asatidzah atau pada kesempatan kali ini bersama Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil, bisa menghubungi nomor layanan kami di 0821 7000 6087. Dan layanan interaktif Foto TV hanya melalui WhatsApp call. Syukran, jazakumullahu khairan. Kemudian sebelum kita mulai melanjutkan atau sebelum kita mulai membuka layanan interaktif kita pada kesempatan kali ini, kami juga ingin mengajak kembali para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya. Syukran, jazakumullahu khairan. Kami juga ingin menyapa para pemirsa Foto TV yang ikut menyimak program live interaktif kali ini melalui siaran radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kita telah membuka layanan interaktif. Jadi bagi para pemirsa, kami persilahkan bagi yang ingin bertanya langsung untuk menghubungi layanan live interaktif kami. Baik, mungkin sembari menunggu para pemirsa menghubungi layanan interaktif, kita akan mulai membacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk ke website Dewan Redaksi terlebih dahulu. Ya, pertanyaan pertama dari Ari Sa'bana di DKI Jakarta, Kota Jakarta Timur. Ya. Bismillah, Assalamualaikum, Ustaz, izin bertanya, mohon maaf jika pertanyaannya agak sedikit vulgar. Pertanyaannya, berdosakah bila saat kita melakukan hubungan badan dengan istri sendiri tapi menghayalkan perempuan lain, Ustaz? Mohon izin jawabannya, Ustaz. Syukran, jazakallah khairan. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama seseorang yang berhubungan intim dengan istrinya, kemudian dia menghayalkan bahwasanya wanita lain di saat dia berhubungan jima tersebut. Apakah ini boleh atau tidak boleh? Jumhur ulama, bahkan kebanyakan para ulama mengharamkan perbuatan tersebut. Kenapa para ulama rahimahullahu ta'ala mengharamkan perbuatan tersebut? Karena dia menghayalkan orang yang haram dan menghayalkan wanita yang tidak halal baginya, kemudian dia taladzud
dia mendapatkan kelezatan di sana. Maka dari sisi inilah para ulama mengharamkan, karena dia menghayalkan sesuatu yang tidak halal baginya, kemudian dia berlezat-lezatan dengan hal tersebut. Maka dari sisi ini kata para ulama diharamkan. Dan ini hampir jumhur ulama rahimahullahu taala dari mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan sebagian besar dari mazhab Syafi'i. Ada pun yang mengatakan itu boleh dan tidak pantas, itu adalah sebagian di kalangan mutaakhirin, orang-orang yang terbelakang dari kalangan mazhab Syafi'i yang datang belakangan. Tetapi yang rajih menurut para ulama rahimallahu taala itu adalah sesuatu yang haram. Kalau dilakukan demikian, apa hukumnya? Berarti dia berdosa. Kalau dia haram berarti dia berdosa. Maka hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebabnya hal semacam ini permasalahan terbesarnya karena dia tidak menundukkan pandangannya, sehingga dia menghayalkan wanita lain, akibat dia tidak menundukkan pandangannya kepada yang Allah haramkan. Kemudian yang kedua, ini juga sebab mungkin seseorang suka ingin membanding-bandingkan antara istrinya dengan wanita lain. Ini juga tidak benar. Maka seseorang hendaknya mensyukuri apa yang dia dapatkan, apa yang dia miliki. Jangan seseorang mencari sesuatu yang tidak dia miliki, mencari sesuatu yang tidak ada pada istrinya. Maka hendaknya dia bersyukur mendapatkan seorang istri, bersyukur terhadap istri yang dia miliki. Jangan dia membanding-bandingkan, dan jangan dia tidak menundukkan pandangannya. Hendaklah ditundukkan pandangannya, ya, sehingga itu menjadikan insya-Allah hal tersebut akan hilang dari pikirannya. Karena orang menghayal wanita lain itu akibat pandangan, akibat ada sesuatu yang pernah dia lihat, sehingga itu terekam dalam memorinya. Maka solusinya adalah pertama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua adalah dia memutus hal-hal yang menjadikan dia tidak bisa menundukkan pandangan, maka harus dia jaga pandangan dia. Allahu a'lam. Assalamualaikum ilaikum wa barakallahu fikum Ustaz. Syukran jazakumullah khairan atas jawabannya. Tapi kita telah terhubung dengan penelpon kita yang pertama pada kesempatan kali ini, ada Ibu Iis di Bandung. Ya, kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilakan Ibu untuk pertanyaannya. Izin Ya. Ini tentang wudhu. Tentang wudhu. Kalau misal tornya kan di atas ke jemur matahari. Misal kalau kita mau wudhu, sholat duhur, itu airnya tuh agak hangat. Apakah itu tidak memakruhkan? Ya. Terus yang kedua tentang sujud sajadah, surat sajadah. Kan saya suka sholat subuh hari Jumat, suratnya surat as-sajadah. Apakah di ayat sajadahnya tuh harus sujud dulu atau terus aja gitu? Terus yang ketiga, sholat witir ada kunutnya. Kalau misal kunutnya itu lupa, apakah harus sujud sahwi? Ya. Syukron, jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ya, beliau menanyakan 3 pertanyaan. Pertama, menggunakan air yang terjemur atau terpanaskan matahari. Apakah boleh digunakan air itu untuk berwudu? Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Kenapa? Karena sebetulnya pembagian yang benar air itu adalah air yang tahir dan air itu adalah air yang najis. Ya, tidak ada pembagian yang ketiga dari pembagian air itu, air itu suci atau dia air najis. Maka air yang dipanaskan dengan matahari insya Allah tidak ada masalah digunakan untuk berwudu, walaupun ada hadis yang sangat lemah dalam masalah ini, dan juga ada pendapat sebagian para ulama memakruhkan menggunakan air ma'ul musyammas, ya, menggunakan air yang bekas kena matahari. Tapi pendapat itu marju, pendapat yang tidak kuat, sehingga asalnya air itu suci, sinar matahari itu suci, bukan sesuatu yang najis, maka dia boleh digunakan untuk berwudu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang sangat jelas, hadis sumur bidha'ah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, natawadda'u min bi'ri bidha'ah wa hiya bi'run yuqa fiha al-hiyad wan natin wa luhumul kilab. Wahai Rasulullah, bolehkah kami berwudu dari sumur bidha'ah, yang mana sumur tersebut dilemparkan padanya, biasanya masuk pada sumur tersebut kotoran, kemudian sobtek wanita, pembalut wanita, bangkai ada pada sumur tersebut. Bolehkah kita berwudu dari sumur yang bercampur dengan sesuatu yang banyak najis tersebut? Apa kata Nabi SAW?
innal ma'a la yanjus. Dalam sebagian riwayat la yunajjisu syai'. Kata Nabi SAW, sungguhnya airnya tidak najis. Dalam sebagian riwayat hal tersebut tidak menjadikan airnya najis. Anda bayangkan sumur yang di dalamnya ada pembalut wanita, kemudian ada bangkai, ya, kotoran, dan Nabi boleh menggunakan, tetap menyuruh sahabat boleh menggunakan air tersebut untuk berwudu. Kata para ulama, selama 3 sifat air itu tidak berubah, baunya, rasanya, dan warnanya. Kalau salah satu sifat ini tidak berubah, maka air tersebut boleh digunakan untuk berwudu. Apalagi air yang terkena sinar matahari asalnya suci, matahari itu suci, maka tidak mengapa untuk digunakan berwudu. Kemudian yang kedua, beliau menanyakan apakah Nabi SAW di setiap subuh Jumat itu beliau membaca surah As-Sajdah. Ya, kemudian kalau membaca surah Sajdah sujud dulu atau membacanya dulu sampai selesai atau seperti apa, ya? Itu yang beliau tanyakan tadi, ya. Pertama, ya, disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ati fi salatil fajr alif lam mim tanzil as-sajdah wa hal ata 'ala al-insan hinun min ad-dahr. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat di salat di subuhnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca alif lam mim surah As-Sajdah dan membaca surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr. 2 surah ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap pagi di hari Jumat, ya. Para ulama rahimallahu taala, apakah dirutinkan pembacaan surah As-Sajdah dan surah Al-Insan di setiap pagi di hari Jumat? Jawabannya iya. Apa dalilnya? Adalah hadis Nabi ini. Nabi mengatakan kana Nabi, kata Abu Hurairah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil jumu'ah. Perkataan kana di dalam bahasa Arab, kata Abu Hurairah, Nabi setiap Jumat membaca surah Sajdah dan Al-Insan. Perkataan kana dalam bahasa Arab yufidul mudawamah, menunjukkan itu terus menerus, continue, dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang mengatakan Nabi membaca surah Sajdah dan membaca surah Al-Insan setiap hari Jumat, wa yudimu ala dzalik, dan terus menerus, ya, kata yudimu ala dzalik, dan terus menerus melakukan demikian, membaca demikian, ini riwayatnya lemah. Karena yang benar ini adalah riwayat mursal, karena muridnya Abdullah bin Mas'ud, Abul Ahwas, ya, dan Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah ketika meriwayatkan hadis ini, riwayat hadis ini adalah riwayat mursal, tidak menyebutkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dan sebagian riwayat tidak menyebutkan tambahan wa yudimu dzalik dari jalur Abu Wa'il dan dari jalur Abul Ahwas. Oleh karena itu, pendapat yang paling benar di kalangan para ulama rahimallahu taala bahwasanya hadis ini, ya, hadis Abu Hurairah ini, karena Nabi sallam, berarti menunjukkan terus-menerus dibaca surah As-Sajdah dan surah Al-Insan di setiap pagi di hari Jumat. Para ulama rahimallahu taala mengatakan sebab Nabi membaca ini, apakah di situ ada surah Sajdahnya sehingga Nabi membaca, atau seperti apa? Terjadi khilaf di kalangan para ulama rahimallahu taala. Wallahu a'lam. Sebanyak para ulama mengatakan sebab Nabi membaca itu akibat ada surah Sajdahnya, sehingga ada sebagian ulama berpendapat bolehkah diganti dengan surah yang lain, tetapi ada surah Sajdahnya juga, ada sujud Sajdahnya juga. Pendapat yang paling benar kata para ulama, sebetulnya Nabi menginginkan surah Sajdah secara zatnya. Surah itu sendiri yang diinginkan oleh Nabi, dan surah Al-Insan itu sendiri yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi jika seandainya orang tidak hafal kemudian dia membaca surah yang lain yang ada Sajdahnya, maka berdasarkan pendapat sebagian para ulama tidak mengapa. Kemudian yang ketiga adalah apakah dia sujud dulu atau seperti apa? Ketika sampai pada ayat Sajdah, dia sujud. Ya, dia sujud, kemudian dia bangun dari sujudnya. Kalau dia mau meneruskan, dia teruskan. Kalau mau dia setelah itu mau ruku, maka dia ruku. Jadi sujud dahulu, ya, baru dia bangkit dari sujudnya. Kalau dia mau ruku, silahkan ruku. Kalau dia mau melanjutkan lagi, ya, bacaannya, maka silahkan dia lanjutkan bacaannya, ya, semacam itu. Kemudian yang ketiga, di dalam masalah kunut witir, ya, kelupaan ketika berkunut di waktu witir. Tadi pertanyaan kunut subuh apa kunut witir? Ya, kunut witir, Ustaz. Kunut witir. Kunut witir. Ya, apakah di kunut witir kelupaan berkunut, apakah dia sujud sahwi? Seperti itu ya pertanyaannya, benar, ya. Benar.
Iya. Pertama, masalah berkunut di waktu witir ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Jumhur ulama mensyariatkan, memasyru'kan bahwasanya disyariatkan berkunut di waktu witir. Imam Malik rahimallahu taala mengatakan bahwasanya tidak disyariatkan berkunut di waktu witir karena terjadi perselisihan di kalangan para ulama tentang derajat hadis berkunut di waktu witir. Wallahu a'lam. Saya pernah meneliti hadis kunut dalam masalah witir. Hadis ini intinya hadis kunut witir ini diriwayatkan oleh hadis Hasan ibn Ali, diriwayatkan hadis Anas dan diriwayatkan hadis Ubay bin Ka'ab. 3 sahabat yang paling inti dalam meriwayatkan hadis kunut ini. Pertama hadis Hasan, hadis yang sangat lemah sehingga tidak bisa jadi kendali tentang masalah kunut witir. Kemudian hadis Anas juga yang benar, tidak ada penyebutan kunut witir. Kemudian yang ketiga hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu yang benar juga tidak ada penyebutan doa kunut di waktu witir. Sehingga Imam Ahmad mengatakan, kata beliau tidak ada hadis sahih tentang masalah kunut witir. Hal itu juga senada yang disampaikan oleh Imam Yahya Ibn Sa'id Al-Qattan bahwa tidak ada hadis yang sahih dalam masalah kunut witir. Hal itu juga disampaikan oleh Syu'bah Ibn Al-Hajjaj, seorang ulama hadis, dan juga diyakini oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Ibn Munzir dan yang lainnya. Dan Al-Hafidh Ibn Hajar menukil perkataan para ulama ini dalam kitab beliau Tarhisul Habir tentang masalah derajat hadis kunut di waktu witir. Tetapi sahih hadis kunut ini dari perbuatan sebagian sahabat, di antaranya dinisbatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan juga dinisbatkan kepada Ibnu Umar. Tetapi yang jadi masalah adalah kadang Umar bin Khattab dan Ibnu Umar mengingkari adanya kunut di waktu witir. Inilah yang menjadikan sebagian ulama berpandangan bahwasanya tidak ada kunut di dalam witir. Tapi ini masalah khilaf yang mu'tabar di kalangan para ulama rahimallahu taala. Bagi siapa yang mengambil pendapat adanya kunut di waktu witir ketika dia kelupaan kunut di waktu witir, apakah dia sujud sahwi? Jawabannya tidak. Tidak mengharuskan dia sujud sahwi dan tidak perlu dia sujud sahwi. Walaupun ada sebagian pendapat di kalangan para ulama sunnah yang terus-menerus dikerjakan, kalau ditinggalkan hanya sujud sahwi. Ada pendapat demikian, tapi tidak harus. Sehingga kalau orang ketinggalan kunut witir, maka tidak harus dia sujud sahwi. Ya, tidak perlu dia sujud sahwi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi barakallahu fikum. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita telah terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya, ada Ummu Yodi di Pekanbaru. Kita akan sapa beliau terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami persilahkan Ummu Yodi untuk pertanyaannya. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Ustaz. Begini Ustaz, ada orang pinjam uang kepada saya yang sampai sekarang belum dikembalikan. Saya sudah kaji tapi alasannya belum ada uang. Padahal saya juga butuh. Di sisi lain saya ada keinginan hajat, ingin punya keturunan. Bagaimana hukumnya ya Ustaz jika saya bernazar? Misalnya jika saya bisa hamil, maka saya akan ikhlaskan hutang orang itu. Apakah boleh nazar seperti itu di dalam Islam? Ini bagaimana jika qadarullah kemudian saya keguguran lagi karena saya pernah keguguran. Tapi saya terlanjur bernazar mengikhlaskan hutang di awal hamil. Bagaimana jika saya terbesit jadi tidak ikhlas atas hutang tersebut? Ya, cukup Ummu Yodi ya. Ya, syukran, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perlu diulang Ustaz atau cukup jelas? Diulang, saya kurang jelas saja mendengar suara beliau. Yang kami tangkap dari pertanyaannya bahwasanya apa hukum bernazar Ustaz? Jadi ada kasus di mana seseorang meminjam uang kepada fulanah, yang di mana si fulanah ini mengharapkan sebenarnya sangat membutuhkan uang tersebut. Namun di sisi lain dia juga punya kasus dia mandul dan tidak hamil-hamil Ustaz. Jadi dia ingin bernazar bahwasanya jikalau seandainya Allah memberikan kehamilan terhadap dia akan mengikhlaskan hutang yang telah dipinjam oleh sahabatnya yang tadi, yang tidak dikembalikan. Namun ternyata di tengah perjalanan kehamilannya ternyata gugur Ustaz. Apakah nazar ini terus berlanjut
Dalam artian apakah nazar ini bahwasanya dia ingin mengikhlaskan hutang tadi itu dianggap selesai ketika memang dia sudah hamil atau sampai melahirkan, Ustaz? Mungkin lebih kurang seperti itu ya. 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 Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah seseorang bernazar, kemudian kalau dia hamil, dia akan lunaskan utang orang yang berhutang sama dia. Qadarullah dia hamil, tetapi di tengah perjalanan dia keguguran. Apakah dia sempurnakan nazarnya atau seperti apa? Pertama dilihat dari apa yang dia nadarkan. Kalau sekedar dia bernazar hamil, maka dia harus sempurnakan, karena betul Allah kasih dia kehamilan. Maka dia harus sempurnakan. Berbeda hanya kalau nazarnya dia mengatakan bahwasanya kalau saya dikurniai seorang anak, saya akan ikhlaskan. Ini sesuatu yang berbeda. Tapi kalau dia bernazar hamil kemudian diberikan kehamilan, harus dia penuhi nazarnya tersebut. Tidak boleh dia batalkan. Kalau dia batalkan, maka dia harus bayar kafarah nazar. Tetapi kalau seandainya dia nazarnya adalah nazar bahwasanya kalau saya dikurniai seorang anak, maka saya akan lunaskan utang tersebut. Maka dia hamil kemudian keguguran. Nah, di sini betul dia tidak melaksanakan nazar. Kenapa? Karena tidak terpenuhi apa yang dia inginkan tersebut. Adapun sekedar dia bernazar ingin hamil kemudian keguguran, harus dia sempurnakan nazarnya, harus dia laksanakan nazarnya tersebut. Wallahu a'lam. Ya. Bagaimana dengan hukum nazar itu sendiri, Ustaz? Kalau secara Islam, Ustaz? Nazar. Ya. Nazar itu pada asalnya itu ya dibenci ya. Kalau seandainya nazar itu punya sabab. Karena dia timbal balik ya, makanya kata Nabi yustakhraju minal bakhil, nazar itu dikeluarkan dari orang yang bakhil ya, dari orang yang bakhil. Tapi kalau nazar tersebut tidak punya sebab, ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yufuna bin nadri, kata Allah, mereka memenuhi nazar mereka. Ini yang dipuji. Nazar yang dipuji itu adalah contoh seperti ini. Insyaallah saya bernazar nanti bulan depan saya ingin menyumbang ke masjid 10 juta. Tidak ada sebab. Tapi dia ingin apa? Bersedekah dalam bentuk nazar. Nazar semacam ini dianjurkan, disunnahkan, ya, dipuji orang yang melakukannya. Kenapa? Karena dia tidak ada sebab, tidak ada timbal balik. Tetapi yang dimakruhkan itu adalah seseorang yang bernazar akibat ada sebab sesuatu. Kalau seandainya anak saya sembuh dari penyakitnya, saya akan berinfak sekian juta misalnya. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama yang dimakruhkan ya, karena tidak mengeluarkan nazar itu ya tidaklah oleh orang bakhil, dan nazar itu tidak mengubah apa-apa sebetulnya. Wallahu a'lam. Ya, sepertinya ini tadi Ustaz beliau ingin menyampaikan lagi, menekankan lagi ada satu poin lagi yang ingin beliau pertanyakan, maksudnya kan karena sudah terlanjur bernazar nih Ustaz, kemudian mengikhlaskan hutang di awal hamil. Bagaimana jika saya terbesit jadi tidak ikhlas atas hutang tersebut, Ustaz? Bagaimana ya, Ustaz? Pertama ya, kalau seandainya jadi gini, permasalahan mengikhlaskan utang itu kalau di dalam hati apakah utang itu sudah ikhlas atau belum. Maka mengikhlaskan utang itu ada akad tertentu. Dia mengatakan kepada orang yang dia bahwasanya sudah saya ikhlaskan. Adapun sekedar terbesit di dalam benak, di dalam hati saja, itu belum sempurna akadnya, ya, belum sempurna akadnya, sehingga dia harus dia ucapkan atau perbuatannya yang menunjukkan dia mengikhlaskan utang tersebut dengan dia menulis misalnya utang kamu sudah saya lunaskan. Tapi sekedar terbesit dalam benaknya, belum dia ucapkan, belum dia tulis, maka itu pada hakikatnya dia belum melunaskan utangnya, Maka kalau seandainya saya bernazar, Ustaz, kemudian saya tidak ikhlas, ya, maka itu berarti dia harus, kalau nazarnya sudah Allah kasih apa yang dia minta tetapi dia tidak ikhlas dalam melunasi utangnya, maka dia bayar kafarah nazar. Dia bayar kafarah nazar. Utangnya bisa dia ambil kembali, dia tarik kembali, kemudian dia lunasi kafarah nazar tersebut, ya. Kalau seandainya dia tidak jadi atau kembali tarajuk dari nazarnya tersebut. Dan perlu diketahui nazar itu tidak bisa dibatalkan. Orang kalau sudah bernazar itu tidak bisa dibatalkan. Ya, beda dengan hal-hal yang lain. Orang kalau sudah bernazar, dia harus melaksanakan nazarnya. Kalau dia tidak laksanakan, dia harus bayar kafarah. Seperti tadi, dia tidak ikhlas, tidak jadi, apa yang harus dia lakukan? Dia harus bayar kafarah nazar. Utang tadi bisa diambil kembali selama dia
tidak mengatakan saya ikhlaskan atau saya relakan kepada orangnya, maka boleh dia tarik kembali selama itu masih di dalam hatinya, ya, tidak dia ucapkan, tidak dia tulis dalam bentuk tulisan dan semisalnya. Wallahu a'lam. Untuk kafarahnya sendiri Ustaz, mungkin biar lebih komprehensif nih dikit lagi Ustaz. Kenapa? Untuk kafarah nazarnya sendiri Ustaz. Apa kafarahnya seperti itu pertanyaannya? Benar. Iya. Pertama, ya, adapun ya orang yang tidak memenuhi nazar, ya, maka dia harus bayar kafarah nazar. Kafarah nazar kata para ulama rahimallahu taala, ya, disebutkan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, kata para ulama rahimallahu taala bahwasanya dia memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin, ya. Jadi kalau seandainya seseorang tersebut, ya, bernazar, ya, maka dia hendaknya memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin, ya, tentu dengan kaidah disebutkan oleh para ulama orang miskin itu adalah orang yang tidak terpenuhi kebutuhan pokoknya. Kalau tidak, ya, dia memberikan pakaian, ya, dia memberikan pakaian kepada orang fakir miskin, ya. Jadi ada 10 orang fakir miskin, kalau tidak bisa dia memberikan pakaian kepada 10 orang fakir miskin. Kemudian kalau seandainya tidak bisa juga, ya, dia membebaskan budak, ya, membebaskan budak tentu tidak ada zaman sekarang, ya. Maka ya, kalau tidak bisa maka berpuasa, terakhir ada berpuasa 3 hari. Ya, kalau dia tidak bisa maka dia berpuasa 3 hari, ya, semacam itu. Jadi memberikan makanan 10 orang fakir miskin, ya, atau memberikan pakaian atau membebaskan budak, kalau tidak bisa ya berpuasa 3 hari. Ini maksudnya tidak bisa ini tidak mampu, ya, tidak memiliki uang untuk membeli makanan untuk 10 orang fakir miskin, semacam itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum. Syukran jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tapi kita akan lanjutkan mengangkat penelpon selanjutnya. Jadi ada dari Fadiah di Surabaya. Kita mohon maaf sebelumnya, ini sudah menunggu. Ucapkan syukran jazakumullah khairan juga karena sudah menunggu. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya. Halo, assalamualaikum Fatwa TV. Ya, waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu untuk pertanyaannya. Izin bertanya Ustaz mengenai takdir. Mohon maaf, mengenai apa? Mengenai apa? Takdir, ya. Silakan, lanjut. Apakah karena kita bertua itu ada? Gimana? Yang kedua, apa kita boleh mendorong seseorang agar dia diberikan rasa takut yang sama? Ya, mohon maaf. Ke kita. Mohon maaf, Bu Fadia, bisa diulangi lagi mengenai takdir tadi? Kami belum bisa menangkap dengan jelas. Yang pertama, apakah karma atau takut pada? Yang kedua, apakah kita boleh mendoakan seseorang agar dia diberikan rasa sakit yang sama atau siapa yang melakukan ke kita? Yang ketiga, bagaimana Ustaz cara agar kita ikhlas dengan takdir yang Allah berikan ke kita? Ya. Mohon maaf, yang tadi yang pertama tentang apakah karma itu ada, ya? Karma. Kenapa Ustaz? Tadi yang pertama, kami masih kurang bisa menangkap pertanyaannya. Apakah karma atau tabur tuan itu ada? Apakah karma itu ada? Yang kedua tadi? Apakah kita boleh mendoakan seseorang agar diberikan rasa sakit yang sama atas apa yang dia lakukan ke kita? Oke. Kemudian yang ketiga? Bagaimana Ya. cara agar kita ikhlas dengan takdir itu yang Allah berikan? Ya. Terima kasih Bu Fadia atas kebersamaannya. Silakan disimak dengan baik jawabannya, ya. Ya, syukran jazakallah khairan. Baik Ustaz.
Bisa diulang pertanyaannya 3 tadi? Yang pertama Ustaz, pertanyaannya apakah karma itu ada? Kemudian yang kedua, apakah kita boleh mendoakan seseorang agar diberikan rasa sakit sebagaimana dia telah pernah menyakiti kita? Yang ketiga tadi, ya atau silakan mungkin Ustaz jawab dulu yang kedua Ustaz, biar saya ingat dulu yang ketiga. Pertama, tentang masalah apakah karma itu ada. Karma itu artinya adalah hukuman atas perbuatan seseorang. Maka pertama ya tentang masalah karma di dalam Islam ya, dan juga ada di dalam istilah sering disebutkan oleh para ulama bahwasanya al-jaza'u min jinsi al-amal. Bahwasanya seseorang itu akan dibalas ya sesuai ya apa yang akan dia lakukan. Jadi apa yang Anda lakukan, Anda akan mendapat balasan yang setimpal. Dan itu betul ya. Seseorang kalau dia berbuat dosa atau berbuat zalim, maka kemungkinan besar orang akan berbuat zalim juga kepada dia. Sebagaimana kama tadinu tudan, kata pepatah Arab. Sebagaimana kamu berbuat, seperti itulah kamu juga akan diperbuat. Maka ketika kita berbuat zalim kepada orang, maka bisa jadi ada orang juga berbuat zalim kepada kita. Bisa jadi. Tetapi itu tidak mutlak. Tapi bisa jadi akibat perbuatan zalim kita. Ini harus kita pahami. Apakah dia mutlak kena? Tidak mutlak kena. Tetapi kemungkinan besar orang juga akan berbuat zalim kepada dia. Nah, karma itu bisa terputus dengan cara apa? Dengan cara kita bertaubat kepada Allah. Maka seseorang ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dulu dia pernah berbuat zalim, menipu orang, menyakiti orang, banyak perbuatan dosa yang dia lakukan, kemudian dia bertaubat dan dia meminta maaf, maka karma itu atau balasan dari perbuatan jelek kita tersebut akan terputus. Ya, tidak akan mengenai kita. Karena Nabi mengatakan at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertaubat dari perbuatan dosa bagaikan dia tidak memiliki dosa itu sendiri. Maka asar ya dampak dari perbuatan dosa itu biasanya itu hilang ketika orang itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ditanya apakah dampak dari perbuatan jelek itu ada, Ustadz? Ada. Tapi dia tidak mutlak. Ya, dia bisa mengenai seseorang, bisa juga tidak. Ya, tetapi pasti akan dibalas oleh Allah nanti di hari kiamat kelak kalau dia tidak bertaubat. Adapun di dunia, ya di dunia kalau dia bertaubat jelas dampaknya hilang. Tapi kalau dia tidak bertaubat maka bisa jadi dampak dari perbuatan dosa itu akan mengenai dia. Kemudian yang kedua, bolehkah kita mendoakan kejelekan atau mendoakan orang itu akan mendapatkan rasa sakit sebagaimana yang kita miliki? Ya, sebagaimana dia dulu pernah menyakiti kita, kita doakan yang sama. Mudah-mudahan dia juga merasakan apa yang saya rasakan. Boleh apa tidak? Jawabannya boleh. Ya, seseorang yang dizalimi mendoakan kezaliman kepada orang yang menzalimi dia, mendoakan juga kejelekan ya kepada orang yang menzalimi dia selama tidak berlebihan. Ya, selama tidak melampaui batas, maka itu diperbolehkan dalam Islam. Jadi kalau ada Anda misalnya disakiti hati orang, kemudian Anda berdoa ya Allah mudahan juga dia tersakiti, ya. Apakah itu diperbolehkan? Diperbolehkan selama pertama tidak berlebihan. Kalau berlebihan itu tidak fit doa, berlebihan di dalam doa. Kemudian yang kedua, afdalnya apa? Afdalnya adalah kita doakan kebaikan. Kita mendoakan kebaikan. Kalau ada orang berbuat zalim kepada kita, kita doakan kebaikan. Kenapa? Karena ketika kita mendoakan kebaikan, malaikat pun juga mendoakan kebaikan untuk kita. Ya. Dan kita berusaha memaafkan, karena memaafkan itu lebih baik ya. Karena pahala ganjaran orang memaafkan itu lebih besar di akhirat. Walaupun di dunia boleh Anda ambil ya, Anda balas orang yang pernah menyakiti Anda, boleh Anda balas di dunia ya, dan itu menyenangkan tentunya. Orang bisa membalas orang berbuat zalim kepadanya, itu mendapatkan kelezatan tersendiri. Saya dipukul orang, saya balas ya, saya pukul, saya ambil kayu ya, saya pukul dia ya dengan pukulan yang lebih keras, tentu itu menyenangkan dan itu membahagiakan bagi orang yang terzalimi ketika melihat orang yang menzaliminya dia terzalimi pula ya. Tetapi kata para ulama, ketika kita memaafkan, maka kesenangan memaafkan itu, kelezatan memaafkan itu lebih besar daripada kelezatan untuk membalas ya, daripada kelezatan untuk membalas. Maka kalau kita maafkan itu yang terbaik ya, kita doakan kebaikan untuknya, itu yang terbaik. Tetapi Islam tidak melarang seseorang kalau dia pernah disakiti kemudian dia berdoa mudah-mudahan ya Allah juga dia tersakiti, selama doanya yang semisal maka itu tidak dilarang dan itu tidak
tidak terhadap doa kecuali berlebih-lebihan di dalam mendoakan. Tapi afdalnya adalah dia memaafkan, itu yang terbaik. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar kita ini bisa menerima takdir semacam itu ya pertanyaannya ya. Benar, Ustaz. Takdir buruk yang Bagaimana menimpa kita ya bisa menerima takdir yang menimpa kita. Maka yakini bahwasanya apa yang menimpa kita itu pasti baik. Ya, apa yang menimpa kita pasti baik. Karena Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang hakim, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha rahmat. Maka tidaklah sesuatu yang terjadi pada kita kecuali mendatangkan kebaikan. Ya, Allah yang mengetahui, kita yang tidak mengetahui. Ya. Ya. Kemudian yang kedua adalah kadang orang itu tertimpa sesuatu, tertimpa musibah karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk orang tersebut. Kadang amalan kita ini tidak sampai memasukkan kita ke dalam surga Allah. Kadang amalan kita ini tidak sampai memasukkan kita di surga yang paling tinggi. Allah menginginkan surga yang paling tinggi bagi hamba ini. Allah menginginkan hamba ini masuk surga. Dengan cara apa? Dengan cara Allah uji dia. Karena amal solehnya tidak sampai. Amal solehnya biasa-biasa saja. Tapi dengan ujian tersebut dia mencapai derajat orang-orang yang berpuasa. Dia dengan ujian tersebut mencapai derajat orang yang salat malam, bangun malam. Akhirnya Allah uji dia. Sehingga untuk Allah memasukkan dia ke dalam surga. Kadang Allah uji orang tersebut ya, ingin agar Allah mengampuni dia. Agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Allah ingin bertemu dengannya tanpa orang ini memikul dosa sama sekali. Sehingga ujian itu silih berganti menimpanya. Maka ketika kita mengingat hal-hal demikian menjadikan kita bisa bersabar terhadap ujian-ujian yang menimpa kita. Kemudian juga kita melihat orang-orang yang di bawah kita ketika ditimpa musibah. Kata Nabi SAW, "Unduru ila man wa asfal minkum, fa ajdau an la tazdaru ni'matallah alaikum." Kata Nabi, lihatlah orang di bawah kalian, itu menjadikan kalian lebih bersyukur ya, dan tidak mengingkari nikmat Allah atas kalian. Maka ketika kita melihat orang yang lebih sakit daripada kita ujiannya, lebih dahsyat ujiannya daripada kita, itu menjadikan kita tambah bersyukur kepada Allah. Ketika kita melihat saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Burma, di Myanmar, dibantai dan semisalnya, maka Anda lihat di belahan dunia berapa banyak kaum muslimin dibantai, tidak ada tempat tidur pun tidak bisa. Itu menjadikan kita lebih ringan ketika kita tertimpa musibah. Ya, tidak ada apa-apanya musibah yang menimpa kita ini dibandingkan dengan musibah yang menimpa mereka. Nah, ini menjadikan kita lebih untuk bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum ilaikum barakallahu fikum. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Baik. Kita terhubung dengan penelpon kita yang selanjutnya, ada Ibu Yanti di Sumatera bagian Barat. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silahkan Bu Yanti, itu pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Ustaz tentang doa masuk WC. Apakah berlaku masuk WC tapi tidak buang hajat Ustaz? Seperti hanya mencuci tangan atau mencuci kaki saja. Terus pertanyaan kedua, bagaimana menyikapi seorang wanita pezina yang bisa masuk surga? Mohon maaf Ibu, bisa diulang lagi pertanyaan pertama tadi? Tadi terputus. Ya. Apakah berlaku doa masuk WC tapi tidak buang hajat seperti hanya mencuci tangan atau mencuci kaki saja Ustaz? Nah. Okay. Ya, terus pertanyaan keduanya, bagaimana menyikapi seorang wanita pezina yang bisa masuk surga hanya karena memberi minum seekor anjing? Apakah hanya itu amalannya Ustaz? Ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sudah Ustaz ya? Iya. Yang pertama tadi tentang apakah disyariatkan membacakan doa masuk WC namun tidak untuk buang hajat, hanya untuk mencuci kaki saja misalnya. Ya. Ya. Baik, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tentang masalah seseorang ketika dia masuk WC kemudian dia sekedar cuci kaki, tidak buang hajat di sana, apakah dia perlu membaca doa masuk WC? Jawabannya iya. Kalau itu WC, apapun yang dia kerjakan di dalam sana walaupun tidak buang hajat, tetap dia membaca doa tersebut. Karena WC itu tempat madhinnah, tempat
berkumpulnya setan di sana. Ya, dan perlu dipahami ya, bedakan antara kamar mandi dan WC. Doa masuk WC itu doa ketika masuk WC. Adapun di sebagian rumah itu ada kamar mandi khusus, bukan tempat buang hajat. Ada rumah tempat khusus, kamar mandi khusus, tidak ada buang hajatnya. Maka ini tidak berlaku doa WC. Doa WC itu ketika masuk di tempat ada buang hajatnya, klosetnya, ada apa macam. Adapun kalau ruangan itu khusus hanya untuk mandi saja, tidak buang hajat di sana, maka tidak berlaku. Nah, ketika Anda masuk tadi di ruangan yang di situ ada WC-nya, maka tetap Anda membaca doa masuk WC walaupun tidak buang hajat. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi bisa ya, tentang hadis yang mengatakan bahwasanya ada seorang wanita yang dimasukkan ke dalam surga hanya karena seorang wanita pelacur, Ustaz, yang karena memberikan air minum kepada seekor anjing. Apakah hanya itu amalannya, Ustaz? Atau dia memiliki amalan lainnya? Pertama ya, jadi kita harus pahami ya, setiap amalan itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu setiap amalan yang diterima oleh Allah itu pasti orang itu akan masuk surga. Setiap amal saleh yang diterima oleh Allah itu pasti orang itu akan masuk surga. Kita pun demikian. Kalau amal saleh kita ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pasti masuk surga. Kita pasti akan masuk surga. Karena setiap amal saleh yang diterima itu pasti akan mengantarkan seseorang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salaf, para sahabat mereka sangat, kalau seandainya satu saja saya tahu kata mereka, amal saleh saya diterima, ini saya akan bahagia. Ya, kenapa? Karena amal soleh yang diterima itu pasti orang itu masuk surga. Maka zahir hadis ini bahwasanya pertama perempuan tersebut amal solehnya diterima oleh Allah dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama bisa jadi wanita itu bertaubat kemudian mendapat taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia memberikan minuman kepada anjing tersebut sehingga Allah terima perbuatan amal soleh tersebut walaupun kecil akibat keikhlasan yang ada pada diri wanita tersebut. Makanya ikhlas itu bisa menjadikan amal yang kecil menjadi amal besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi amal yang besar bisa jadi kecil akibat tidak ada keikhlasan. Maka wanita ini kata para ulama amalnya diterima karena keikhlasan yang ada pada dirinya, dan dia juga kata para ulama bisa jadi dia bertaubat, ya, bisa jadi dia bertaubat dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam surga. Wallahu a'lam. Barakallahu fiikum. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya. Baik, kita akan lanjutkan pertanyaan yang telah masuk di website Dewan Redaksi. Mengingat masih ada waktu yang tersisa, Ustaz, kita akan coba optimalkan, Ustaz, ya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Ummu Aufa, Ustaz, di Jawa Barat. Beliau bertanya, Ustaz, mohon nasihatnya, Ustaz. Ibu saya berusia 68 tahun. Berniat menikah lagi setelah 21 tahun ayah saya meninggal dunia. Bertemu dengan calonnya di reuni, saya kurang setuju karena mereka berkhalwat. Calonnya menggoda ibu via chat. Sementara saya melihat sosok ayah rahimahullah, sosok yang soleh, dan ingin bisa berkumpul kembali nanti di surga kelak. Ibu tahu kalau saya tidak setuju dan seperti marah kepada saya karena saya mencoba mengingatkannya dalam sudut pandang agama. Apa yang harus saya lakukan, ya Ustaz? Tapi saya juga tidak mau durhaka kepada ibu, Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya ketika masa iddahnya sudah selesai, maka dia boleh dalam Islam untuk menikah kembali. Halal bagi wanita tersebut untuk menikah kembali. Dan seorang anak tidak boleh merintangi orang tuanya yang ingin menikah, karena ini bentuk kezaliman kepada kedua orang tua, dan ini bentuk ketidakbaktian kepada dua orang tua. Ketika orang tua itu ingin menikah, dia ingin, karena orang wanita ataupun laki-laki ketika dia meninggal pasangannya, dia juga punya syahwat. Maka ketika dirintangi oleh anak-anak, berdosa, ya, bisa jadi dia jatuh kepada perbuatan maksiat. Jadi harus kita pahami dari awal, wanita atau laki-laki yang ditinggal mati oleh pasangannya berhak mereka untuk menikah. Tidak boleh anak itu menghalangi pernikahan mereka. Ini yang pertama. Poin yang kedua,
adalah jika cara pernikahan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak syar'i. Untuk mencari jodohnya itu dengan cara tidak syar'i, pacaran, chat-chatan dan semisal. Nah, disinilah peranan anak untuk memberikan nasihat kepada kepada ibunya atau kepada ayahnya. Dia berikan nasihat dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, bahwasanya hal tersebut tidak benar. Kalau Umi mau nikah silahkan. Umi mau nikah silahkan, tapi dengan cara yang syar'i. Tidak boleh dengan cara yang tidak syar'i seperti pacaran, chat-chatan, ketemu teman lama. Kalau mau cara yang syar'i, maka cara yang syar'i, datang ya, langsung melihat, kemudian nazar, khidbah ya, semacam itu. Kalau Umi cocok ya dinikahkan, kalau tidak ya tidak. Anda sebagai anak berikan nasihat tersebut dan berikan pandangan bahwasanya hendaklah mencari calon juga orang yang saleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda berikan pandangan-pandangan Anda tersebut kepada ibu Anda. Mudah-mudahan beliau menerima. Kalau Anda menyampaikan dengan cara yang baik, kemudian beliau marah, apa itu durhaka? Tidak durhaka. Kalau kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang penuh lembut, dengan penuh adab, kemudian beliau marah, itu bukan bagian dari kedurhakaan. Itu bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Bentuk Anda menyampaikan nasihat, bentuk Anda mengingkari kemungkaran yang terjadi pada ibu Anda karena melakukan chat-chatan tadi, cara yang tidak syar'i. Tetapi kita harus punya paham, tidak boleh kita merintangi atau kita carikan jodoh untuk ibu Anda tadi. Anda carikan jodohnya, ikhwah yang sudah mengaji, yang juga mencari pasangan, maka carikan. Kalau seandainya Anda lihat calonnya itu tidak baik, maka carikan calon yang baik. Anda berusaha, dan itu salah satu juga bentuk kebaktian terhadap ibu Anda. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ya, sepertinya kita masih bisa optimalkan, ada waktu tersisa sekitar 4 menit lagi, Ustaz. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Bali, Kota Denpasar, Ustaz. Dia bertanya, dosakah saya, Ustaz, jika saya tidak mau bertemu dengan bapak dikarenakan bapak saya menikah dengan selingkuhannya, tetapi saya tetap mendoakan dan tidak membencinya. Saya tidak mau bertemu bapak saya bukan karena benci atau marah kepadanya, akan tetapi saya tidak kuat memandang wajah bapak saya karena perbuatannya. Walaupun begitu, saya tetap mendoakannya. Begitu juga dengan ibu saya. Beliau tidak mau bertemu bapak saya dengan alasan yang sama dengan saya, Ustaz. Syukran, jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, kezaliman tidak diboleh dibalas dengan kezaliman. Perbuatan yang dilakukan oleh bapak Anda tadi ada perbuatan zalim. Dia berzina, kemudian meninggalkan ibu Anda, itu perbuatan zalim terhadap kaum wanita. Maka itu adalah perbuatan zalim. Tapi Anda sebagai seorang anak tidak boleh kezaliman dibalas dengan kezaliman. Anda memutus tali silaturahim dan seterusnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, jika keduanya memaksamu, kata Allah, antusyrika bi ma laysa laka bi ilm, untuk menyekutukan aku ya, yang kamu tidak memiliki ilmu padanya, fala tuti'huma, kata Allah, jangan kau taati keduanya, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, dan pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Bayangkan dosa syirik saja, orang tua menyuruh kita berbuat syirik, kata Allah jangan ditaati tapi gauli dengan cara yang baik. Bergaulah Anda di dunia ini dengan cara yang baik. Itu dosa syirik. Tentunya zina ini di bawah dosa syirik. Maka lebih berhak lagi kita bermuamal dengan cara yang baik ya. Maka seorang anak tidak pantas dia memutus tali silaturahim seperti apapun orang tuanya. Justru dia mendekati orang tuanya, dia mendekati, mendakwahi. Mudah-mudahan dengan dia mendekati, mendakwahi, beliau bertaubat kepada Allah. Beliau kembali kepada jalan yang benar, bukan menjauhi dia dan seterusnya. Anda dekati, dan ini bentuk dakwah. Maka intinya kezaliman yang dilakukan orang tua jangan Anda balas juga dengan kezaliman. Balaslah dengan kebaikan, balaslah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan syukran, jazakumullahu khairan atas ilmu yang telah disampaikan kepada kita semua. Dan dengan berakhirnya jawaban dari pertanyaan terakhir tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Ustaz, kami ucapkan syukran, jazakumullahu khairan Ustaz. Sekali lagi atas ilmunya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bisa menjadi pemberat amal timbangan Ustaz juga dan kita semua nanti di akhirat kelak, Ustaz. Ya. Kemudian kami juga ingin menyampaikan kepada para pemirsa Foto TV dimanapun Anda berada, bahwasanya kami ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya.
terutama bagi para pemirsa Foto TV yang telah mengirimkan pertanyaan-pertanyaannya melalui website Dewan Redaksi maupun melalui layanan live interaktif. Ya, mengucapkan syukran jazakumullahu khairan. Dan sebelum kami tutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, kami juga ingin mengajak kembali para pemirsa Foto TV untuk bisa berjuang bersama kami menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semuanya. Ya, syukran jazakumullahu khairan. Dan ya, tak lupa juga kami ingin ingatkan bahwasanya ya ada program serial baru bersama Al-Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil tentunya dengan tema zikir-zikir sahih dalam ibadah yang akan ditayangkan di setiap hari Kamis jam 15.30. Ya. Jadi jangan lewatkan program serial baru ini. Baik. Syukran jazakumullahu khairan. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dari studio Foto TV Jakarta pamit undur diri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu. Terima kasih Kemudian Bapak.